mengubah cara pandang melihat orang miskin dan kaya. Beberapa hari yang lalu di laman Twitter, terjadi perdebatan mengenai cara pandang melihat orang kaya dan orang miskin. Satu sisi ada pandangan yang melihat bahwa orang bisa menjadi kaya karena kerja keras individu si kaya tersebut, bukan karena privilege. Begitu pula dengan orang miskin. Pandangan ini melihat bahwa orang miskin karena tidak adanya kerja keras yang dilakukan si individu yang terlahir miskin ini. Di sisi yang lain, ada pandangan yang melihat bahwa orang bisa menjadi kaya. Itu karena privilege yang didapatkan. Contohnya adalah karena dia lahir dari keluarga kaya atau keluarga menengah ke atas. Begitu pula orang miskin, pandangan ini melihat bahwa si individu menjadi miskin, bukan karena tidak bekerja keras, tapi karena tidak memiliki privilege, seperti orang kaya dengan privilege yang dimilikinya. Video ini akan mencoba mengkritik kedua pandangan tersebut, karena tidak memadainya suatu analisis yang dilakukan. Kritikan saya adalah kedua pandangan tersebut tidak melihat masalah yang lebih struktural sistemik, yakni corak produksi kapitalisme. Sukses karena kerja keras kritik pertama. Bagaimana mungkin kita bisa menerima pandangan bahwa orang bisa menjadi kaya hanya karena kerja keras? Jika seperti itu, bagaimana kita menjelaskan kesuksesan yang didapatkan Putri Tanjung, anak dari pengusaha kaya Sebenarnya kalau Chairul ngomongin soal privilege, ya of Tanjung? course lah aku mendapatkan Apakah Putri privilege yang sangat Tanjung banyak gitu. mendapatkan Menurut aku kayak kesuksesannya aku hanya karena kerja bersyukur kerasnya? banget Apakah bahwa aku memang tidak mempunyai ada variabel privilege yang sangat ayahnya? luar biasa, Apakah yaitu yang kegagalan yang pertama aku dialami punya orang Putri tua yang sangat luar Tanjung hingga biasa, menembus angka kedua ratusan adalah juta aku punya itu resources yang sangat sama luar yang biasa, dirasakan aku dengan punya kegagalan opportunity yang yang gak dialami banyak orang anak muda lain punya, jadi yang aku punya memulai privilege yang usahanya sangat dari luar nol? biasa. Kompetisi umat manusia. Pertanyaan lebih kritis akan saya ajukan, yakni mengapa kondisi kehidupan kita menormalisasi iklim kompetisi antara sesama umat manusia? Iklim yang mengharuskan untuk ada yang menang dan kalah. Sang pemenang pertandingan disebut sebagai pengusaha kaya, dan yang kalah adalah pengusaha yang bangkrut. Apakah itu adalah hal normal untuk diterima? Disinilah penting pemahaman struktural akan corak produksi kapitalisme. Corak kapitalisme. Kapitalisme, sebagai sistem totalitas hubungan produksi, meniscayakan semua umat manusia tunduk pada mekanisme pasar. Ini selaras yang dikatakan Ellen Maxine Woods dalam bukunya Asal-Usul Kapitalisme. Ia mengatakan kita harus melihat pasar sebagai suatu paksaan, di mana kehidupan kita, entah itu produk atau bahkan tenaga kerja, harus mengikuti logika pasar. Kita tahu bahwa logika pasar mengharuskan ada persaingan yang dilakukan secara terus-menerus. Entah itu persaingan dalam menjual komoditas barang ataukah komoditas umat manusia. Komoditas barang sudah lazim di kehidupan kita, tetapi yang lebih berbahaya adalah manusia, hanya dilihat sebagai seonggok komoditas yang diperjualbelikan. Mari kita tengok dalam hal persaingan untuk melamar kerja. Kita disuruh untuk saling menyikut entah itu teman, keluarga, ataupun orang lain, hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Apakah kita pernah mempertanyakan itu semua? Berbicara tentang privilege mengkritik posisi kedua, yang mengatakan orang kaya karena privilege, dan orang miskin yang tidak memiliki privilege. Kritik saya adalah bahwa memang benar orang bisa menjadi kaya, salah satunya karena privilege yang mereka dapatkan. Begitu pula dengan orang miskin. Dia miskin salah satunya karena tidak memiliki privilege. Tetapi analisa yang demikian jauh dari analisa struktural sistemik. Karena kita hanya melihat masalah dalam problem individual, bukannya struktural. Miskin karena sistem orang yang menjadi miskin, sebenarnya dimiskinkan oleh satu sistem produksi kapitalisme, di mana ini bukan hanya soal dia tidak memiliki privilege, atau karena dia malas bekerja. Hal ini dikarenakan dalam kapitalisme meniskayakan suatu dunia yang kompetitif. Lihat saja para pekerja buruh industri, mereka bekerja dari biasanya pagi sampai sore bahkan malam karena lembur. Tetapi apakah dia bekerja selama itu membuat dia menjadi kaya? Tentu tidak. Anehnya yang menjadi kaya adalah orang-orang yang sama sekali tidak bekerja, yakni para kapitalis. Moda bagaimana mungkin bisa terjadi sumber kekayaan suatu bangsa dengan hadirnya barang diciptakan oleh pekerja, tetapi kondisi pekerja terjerat pada kemiskinannya. Statistik kekayaan data Lembaga Keuangan Credit Suisse bertajuk Global Wealth Data Book 2021 yang terbit pada pekan lalu menyebut jumlah orang kaya di Indonesia melonjak 61,9% pada 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.
Yang termasuk dalam kategori itu adalah penduduk dengan kekayaan bersih lebih dari US 3 juta atau 14,5 miliar. Jumlahnya mencapai 171,740 orang pada 2020. Untuk penduduk dengan kekayaan lebih dari US 100 juta atau 145 triliun pada tahun lalu mencapai 417 orang. Jumlah ini naik 22,29% dibandingkan 2019. Laporan tersebut juga menunjukkan jumlah miliuner dunia diperkirakan mencapai 56 juta orang pada akhir 2020. Angka ini naik 5 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Kembali ke Indonesia, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah orang miskin semakin bertambah sejak pandemi. Angkanya pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang dari September 2019. Berangkat dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mewacanakan bahwa kita perlu suatu analisa struktural dan sistemik melihat problem-problem hari ini. Bukan hanya soal kemiskinan, tetapi soal perampasan tanah petani, pengangguran dan ketimpangan yang terus meningkat, serta masifnya pekerja-pekerja informal. Bagi saya, hanya dengan berangkat dari analisa struktural sistemik, kita bisa melihat masa depan yang lebih cerah dari saat ini. Kalau yang pemerintah kami tidak ada. Itu yang kemarin COVID-nya untuk yang COVID karena kami tidak mampu bayar, akhirnya dihapuskan. Kalau yang sakit yang untuk sementara kita sendiri yang pinjam uangnya orang, di harian orang ya tambah sedikit-sedikit. Padahal yang melahirkan si kecilnya ini biayanya tidak ada sama sekali itu. Untung ada teman-teman minta bantuan, minta bantuan untuk biaya persalinan. Scaling